Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ta'ala bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk melanjutkan seri kajian kita ini di kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini di surat Nuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan terakhir kita sudah menyinggung atau membahas sedikit tentang surat Nuh ayat 21 hingga 24, dan kita akan ulangi ayatnya, kemudian kita masuk ke tafsir yang sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Baik ikhwan dan akhwat, ana ulangi sebentar tentang ayat yang ada di depan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala Nuh, Nabi Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, ya Allah, sesungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka lebih mengikuti orang yang harta dan anaknya tidak bisa menambahkan kecuali khasara, kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat tipu daya yang besar. Tipu daya yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum, mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadharunna wadda, dan janganlah kalian meninggalkan sesembahan wad. Wa la suwa'an, dan juga suwa'. Wa la yaghutha, dan juga yaghuth. Wa ya'uqa, dan juga ya'uq. Wa nasra, dan juga nasr. Jadi di sini ada 5 nama berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Faqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan tidaklah kamu menambahkan orang-orang zalim kecuali kesesatan mereka. Maksudnya Nabi Nuh maksudnya tidak bisa menambahkan kepada orang zalim dari umatnya itu kecuali kesesatan. Kenapa? Karena makin belajar, makin dakwah, makin menjauh, makin lari, makin sesat. Kemudian ikhwah dan akhwat, kita lanjutkan ke pembahasan yang pada monolog sudah
sudah membahas tentang tafsirnya. Nah, dan kita sampai di paragraf kedua sebelum terakhir ya. Nah, jadi di sini Imam Ibnu Katsir berkata, wa al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Syisa alaihi salam min tariqi Ishaq ibn Bishr qala akhbarani Juwaybir wa Muqatil an ad-Dhahhaki an Ibni Abbas annahu qala ulida li Adam alaihi salamu 40 waladan 20 ghulaman wa 20 jariyatan fakana mimman 'asha minhum Habil wa Qabil wa Salih wa Abdurrahman wa kana wad yuqalu lahu Syisa wa yuqalu lahu Hibatullah wa kana ikhwatuhu qad sawwaduhu wa wulida lahu Suwa' wa Yaghuthu wa Ya'uqu wa Nasr. Jadi di dalam riwayat ini dari Hafidz Ibn Asakir ya, dalam terjemah Syisa alaihissalam, Syisa ya. Syisa itu masuk dalam kategori nabi ya, dalam kategori Nabi alaihissalam ya. Dari jalurnya Ishaq bin Bishr, ia berkata ya, menyampaikan kepada saya Juwaybir dan Muqatil dari Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, ulida li Adam, kata dilahirkan untuk Nabi Adam alaihissalam itu ada 40 waladan, 40 anak, isruna gulaman, 20 laki-laki, wa isruna jariyah, dan 20 perempuan. Bahkan iman asyhum Habil wa Qabil, dan yang hidup dari mereka, di antara yang hidup dari mereka itu ada namanya Habil dan Qabil. Wa Abdurrahman, dan juga Salih dan Abdurrahman. Ya, dan Salih dan Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini walladzi kana samahu Abdul Harits. Abdurrahman ini dulu beliau atau Adam dan istrinya, mereka menamainya dengan Abdul Harits, tapi kemudian Abdul Harits. Wad dan Wad, ada juga namanya Wad. Wad yuqalu lahu Syisa, dan Wad ini yang disebut dinamakan juga Syisa atau tadi Syisa alaihissalam ya. Wa yuqalu lahu juga dinamakan Syisa Hibatullah, namanya Hibatullah. Namanya Hibatullah, wa kana ikhwatuhu qad sawwaduhu. Ya, kemudian saudara-saudara dari sisi sawaduhu, mereka sudah memuliakan. Ulidalahu Suwa, kemudian lahir dari Hibatullah atau Syisa tadi namanya Suwa, ada juga Yaghuth, ada juga Ya'uq dan Nasr. Jadi ini riwayat yang menjelaskan bahwasanya nama-nama tadi yang ada di surat Nuh dari Wad, kemudian Yaghuth, Ya'uq, Nasr itu adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Atau berada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Umar Ad-Duri an Abdullah bin Muslim an Hurmuz an Abi an Urwah bin Zubair qala ishtaka Adam alaihi salam wa indahu
wa indahu banuhu wud ya wa indahu nasrun qala kana wa kana wad ya bukan wad namanya kana waddun wa abarrahum bihi wa qala ibnu abi hatim haddatsana Ahmad bin Mansur haddatsana al-Hasan ibn Musa haddatsana Ya'qub an Abil Mutahhir qala dzakara Ja'far wa Yazid ibn al-Muhallab qala falamma intaqala min salatihi qala dzakartum Yazid ibn al-Muhallab fi awal ardin ubid fiha ghairullah thumma dzakaru rajulan musliman wa kana muhabbaban fi qaumihi falamma mata i'takafu hawla qabrihi fi ardi babil wa jaz'u alaihi falamma ra'a iblis jaza'ahum alaihi tashabbaha fi surati insanin thumma qala inni ara jaza'akum ala hadha ar-rajuli fahal lakum an usawwira lakum mithlahu fayakunu fi nadikum fatadhkuruna qalu na'am fasuwwira lahum mathaluhu qala wada'uhu fi nadihim wa ja'alu yadhkurunahu na'am. Ya, jadi di riwayat ini dari Ibnu Abi Hatim beliau membawakan riwayatnya sampai ke Urwah ibn Zubair, sampai ke Urwah bin Zubair. Urwah ibn Zubair itu anaknya Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam dan beliau adalah dari Aisyah ya. Beliau itu adalah keponakannya Aisyah. Kenapa? Karena istrinya Zubair itu Asma binti Abi Bakar. Istrinya Zubair adalah Asma binti Abi Bakar yang merupakan kakaknya Aisyah ya. Asma itu kakaknya Aisyah. Nah, jadi Urwah ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari Urwah bin Zubair ia berkata, Nabi Adam pernah mengeluh dan di sampingnya ada anak-anaknya. Di antaranya adalah Wad tadi. Kemudian ada Yaghus, ada Suwa', ada Nasr. Ya. Qala ia berkata, wa kana Waddun akbarum da. Wad ini adalah anak yang paling besar ya, atau anak terbesar mereka. Wa abarrohum dan anak yang paling berbakti. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim berkata beliau meriwayatkan riwayatnya dari Ahmad bin Mansur sampai kepada Abul Mutahhir ya. Abul Mutahhir. Abul Mutahhir berkata, "Dzakaru inda Abi Ja'far wa huwa qa'imun yusalli Yazid bin Muhallab." Ya, mereka menyampaikan atau mereka menyebutkan ya di samping Abi Ja'far yang beliau sedang berdiri menyolatkan Yazid bin Muhallab. Ya, Yazid bin al-Muhallab. Nah, qala ia berkata, "Falamma intaqala min sholatihi," dan ketika sudah pindah dari sholatnya atau sudah selesai dari sholatnya, ia berkata, "Dzakartum Yazid ibn Muhallab ya. Kalian menyebut Yazid bin Muhallab. Innahu qutila fi awwali ardin ubida fiha ghairullah." Ya, apakah ya kalian tidak tahu ia adalah orang yang pertama kali terbunuh di tanah yang disembah di dalamnya itu selain Allah. Jadi Yazid bin Muhallab ini adalah orang yang terbunuh di tanah itu disembahlah pertama kali selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi
di tanah yang dimusyrikkan ya, di tanah yang disekutukan kepada selain Allah. Jadi Yazid bin Mu'allab itu terbunuh di sana, di tanah musyrik tadi. Nah, qala ia berkata, "Tsumma dzakaru rajulan muslim." Mereka juga menyebutkan seorang yang muslim ya, atau ya seseorang yang mereka itu muslim. Wa kana muhabbaban fi qaumi, dan orang ini adalah orang yang dicintai terhadap kaumnya. Ya, muhabbaban fi qaumi, dan orang ini orang muslim tadi orang yang dicintai di hadapan kaumnya. Kemudian ketika orang tersebut meninggal, mereka itu iktakafu ya, atau mereka berkumpul ya, berkumpul di samping kuburannya. Ya, di mana? Di tanah Babil. Di tanah Babil ya. Babil itu di tanah yang dulu ditempatin kerajaan ya, kerajaan-kerajaan kuno ya di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Wajazi'u alaihi. Ya, kemudian dia merasakan jazi'u alaihi. Nah, kemudian falamma ra'a iblis jaza'ahum alaihi. Nah, ketika iblis melihat jaza'ahum alaihi, maka kemudian iblis itu menjadikannya jaza'ahum ya, dijazakan. Nah, jaza'am ya, kemudian menjadikan jaza kepadanya. Iblis itu menjadikan jaza kepadanya. Tasyabbah fi suratil insan, kemudian iblis ini menyamar ya, atau menyerupai bentuk pada bentuk manusia. Kemudian dia berkata, inni ara jaza'akum, sungguhnya aku melihat jaza kalian ya, jaza kalian atau keresahan ya. Kalau jaza diartikan bisa juga resah ya, resah dan gelisah ya. Jadi tadi ketika mengartikan falamma ra'a iblis jaza'ahum ya, dan ketika iblis keresahan mereka, maka iblis menyerupakan diri dalam bentuk manusia. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya melihat keresahan kalian ala hadzal rajul, terhadap ya laki-laki ini. Falakum an usawwiru lakum mithlahu, apakah kalian mau aku gambarkan saya seperti orang ini? Fayakunu finadikum fatadhkuruna, dan kemudian diletakkan di tempat tempat ibadah kalian ya, tempat berkumpul kalian, dan kemudian kalian bisa mengingat orang tadi. Qalu na'am. Nah, ini mulai di sini. Maka kemudian orang-orang itu mengatakan boleh, iya, enggak apa-apa. Fasawwiru lahum mithlahu. Kemudian iblis ini ya membuat patung ya, atau membuat ya gambar yang serupa dengan orang yang tadi meninggal dalam keadaan muslim tadi ya, dan dia dicintai oleh kaumnya. Qala, ia berkata, wada'u fi nadim, kemudian mereka orang-orang yang tadi setelah ditinggal oleh orang muslim tadi, mereka meletakkan gambar atau patung ini di tempat berkumpulnya mereka, nadihim, di tempat berkumpulnya mereka. Waja'alu yadhkurunahu. Nah, kemudian mereka mulailah mengingat perjuangannya lah, atau ibadahnya lah, atau kebaikannya lah, pokoknya seperti itu. Ya. Setelah itu, setelah mereka menyebut tadi ya, menyebut patung tadi yang sudah dibikinkan oleh iblis, falamma ra'a ma bihim min dzikri qala hal lakum an aj'al fi manzil kulla rajulin minkum timsalan mislahu fayakunu lahu fi baiti fatadhkuruna. Ya, kemudian ketika iblis ini melihat bahwa mereka sudah mulai mengenangnya, menyebut-nyebutnya, nah dia mempunyai ide lagi. Iblis mempunyai ide lagi ya, ketika melihat mereka seperti itu. Kemudian berkata kepada orang-orang di situ,
apakah mau ya aku jadikan di rumah-rumah kalian ya setiap orang yang menyerupainya, yang menyerupai berhala tadi. Kemudian kamu bisa tetap di rumahmu dan kalian bisa tetap mengingat orang itu. Nah, kemudian qalu na'am, mereka berkata iya, boleh. Nah, kemudian iblis ini akhirnya membuat berhala-berhala yang sudah disetujui oleh mereka. Nah, yang sudah disetujui oleh mereka, nah, di rumah-rumah sendiri. Nah, kemudian fa'aqbalu faja'alu yadhkuruna, dan kemudian mereka mulailah menghadap ke berhala itu dan menyebut berhala yang sudah diberikan oleh iblis untuk setiap rumah. Qala wa adraka abna'uhum faja'alu yarawna ma yasna'un bihi. Kemudian anak-anaknya itu mengetahui apa yang ada di rumah mereka, dan mereka mulai menjadikan atau melihat apa yang diperbuat oleh orang tua mereka di rumahnya. Qala wa tanasalu wa amru dzikrihim iyyahu hatta ittakhadhu ilahan ya'budunahu min dunillahi auladihim fakana awwala ma ubida min dunillahi as-sanamul ladzi sammuhu wad. Kemudian setelah itu watana selalu mereka kan beranak pinak. Kemudian pelajaran mengingat mereka itu dipelajari juga oleh anak-anaknya sampai mereka menjadikan mereka seorang sesembahan, ilahan, seseorang sembahan yang mereka menyembahnya dari selain Allah. Auladihim, dari generasi atau berpindah generasi yang pertama ke generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya mereka lama-kelamaan menyembah berhala tadi. Dan orang yang pertama disembah selain Allah adalah patung yang dinamakan Wad, yang dinamakan Wad. Nah, ini yang pertama disembah oleh orang-orang di sebelum Nabi Nuh alaihissalam atau di zamannya Nabi Nuh. Di kaumnya Nabi Nuh, mereka menyembah pertama kali patung yang disembah adalah Wad, adalah patungnya Wad. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qad adallu katsira, yakni al-asnam allati ittakhadhuha adallu biha khalqan katsira. Fa innahu istamarat ibadatuha fil quruni ila zamanina hadha fil arabi wal ajami wa sa'ir sunufi bani adam. Wa qad qala al-Khalil alaihi salam fi du'aihi wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adallna katsiran minan nas. Wa qawluhu ta'ala wa la tazidil zalimina illa dhalala. Du'aun minhu ala qaumihi litamarrudihim wa kufrihim wa inadihim kama da'a Musa alaihissalam, kama da'a Musa ala fir'aun wa mal'ihi fi qawli rabbana misha amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarahul adzabal alim. Qad istajaba Allah li kulli minan nabiyyin fi qaumihi wa aghraq ummatahu bitakdzibihim lima ja'ahum bihi. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qad adallu katsiran, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Maksudnya yang menyesatkan siapa? Yaitu asnam, patung-patung, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak. Ittakhadhu adallu biha khalqan katsira. Maksudnya berhala-berhala tadi yang mereka jadikan sesembahan itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Kemudian hal tersebut terus-menerus disembah sampai kurun, sampai berabad-abad, sampai ke zaman kita. Zaman kita masih melihat ada penyembahan terhadap berhala.
Nah, baik di Arab atau bukan Arab dan seluruh kalangan dari anak cucu Adam, mereka pun ada yang menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam pernah berdoa. Dalam doanya apa? Dalam doanya beliau menyebutkan apa? Nah, wajnubni wa bani an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku atau keturunanku dari menyembah berhala. Sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, innahunna adlalna katsira, mereka telah menyesatkan banyak orang, minan nasi, dari manusia. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana itmis ala amwalihim, ya Allah, itmis ala amwalihim, tekanlah terhadap harta-harta mereka, washdud ala qulub, keraskanlah terhadap hati-hati mereka, fala yu'minu, dan mereka tidak beriman sampai mereka melihat yang pedih. Didoakan sama nabinya, suruh seperti itu. Ya, tekankan hartanya atau dihancurkan, kemudian keraskan hatinya, mereka tidak akan iman sampai Allah yang berinam. Kemudian Allah mengijabah atau Allah menerima doanya dari setiap nabi terhadap kaumnya. Kemudian kemudian Allah itu menenggelamkan umatnya karena pengingkaran atau pendustaan mereka terhadap apa yang dibawa oleh nabi. Kemudian kita kembali ke ayat 25 hingga 28. Silakan bisa bacakan kembali ya ikhwah. Tafadhal. Pak Sugiarto, tafadhal bisa membacakannya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma khati'u fa'udkhilu naran falam yajidu mimma khati'u فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد Nah, baik. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan pada Pak Sugiarto yang sudah membacakan ayat 25 hingga 28 surat Nuh tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya dan yang membacanya mendapatkan pahala. Amin. Di sini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, mimma khati'atihim uhriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya, karena sebab kesalahan atau dosa mereka, uhriqu, mereka ditenggelamkan. Fa udkhilu nara, kemudian mereka
masukkan ke dalam naro, ke dalam neraka. Falam yajidu lahum, dan kemudian mereka tidak mendapati min dunillahi, dari selain Allah, ansara, penolong-penolong pun. Jadi Allah jadi mereka tidak mendapatkan penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kemudian Nabi Nuh berkata, Rabbi, Allah, ya Rabb, la tadhar 'alal ardi, janganlah engkau tinggalkan di muka bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyara, ya, dari mereka diberikan kehidupan atau diberikan rumah, ya. Jangan kau tinggalkan mereka satu rumah pun, ya, dayyara, satu rumah pun. Naam. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka, ya, orang-orang kufar itu tidak akan melahirkan, ya, tidak melahirkan kecuali orang-orang yang jahat, kecuali orang-orang yang jahat lagi kafir juga. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya, dan bagi orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan, dalam keadaan beriman, mukminina, dan ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki, wal mukminat, dan orang yang beriman dari perempuan. La tazidul zalimin, janganlah engkau tambahkan orang-orang zalim, illa tabara, kecuali kehancuran. Illa tabarok, kecuali kehancuran. Nah, ya, jadi ikhwah dan akhwat, di sini akhir dari surat Nuh tadi, ya, dan intinya Nabi Nuh sudah selesai kesabarannya, ya, setelah berdakwah selama 950 tahun. Beliau masih tetap, ya, mendapatkan perlakuan yang hampir sama seperti awal. Maka kemudian beliau berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mimma khati'atihim wa quri'a khatayahum uhriku, ay min kasrati dzunubihim wa utuwihim wa israrihim ala kufrihim wa mukhalafatihim rasulahum uhriku fa udkhilu naran, ay nuqilu min tayyaril bihari ila hararatin nar falam yajidu lahum min dunillahi ansara, ay lam yakun lahum mu'inun wala mughithun wala mujirun yunqidhuhum min adzabillahi. Naam. Ya, Imam Ibnu Katsir berkata, ya, menjelaskan ayat ini, karena sebab kesalahan mereka. Nah, khati'at di riwayat lain atau di qiraah lain dibacanya khotoyahum, ya, imma khotoyahum. Nah, ada yang membaca seperti itu. Karena sebab kesalahan dan dosa mereka ditenggelamkan. Maksudnya karena keburukan, karena banyaknya dosa dan banyaknya pengingkaran atau penyimpangan mereka, dan terus-menerusnya mereka dalam kesesatan terhadap kekufuran mereka, maksudnya akhirnya Allah menenggelamkan. Akhirnya uhriku, mereka ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, udkhilu nara, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maksudnya mereka akan dipindahkan dari kekuatan laut, ya, dari, ya, dahsyatnya laut kepada panasnya neraka. Nah, kemudian mereka tidak mendapatkan bagi mereka dari selain Allah penolong pun. Maksudnya mereka tidak mendapati untuk mereka, ya, tidak mendapati untuk mereka mu'inun, seorang pembantu, ya, penolong. Mu'inun, seorang
penolong. Naam. Wala mughithun, dan juga orang mughith ya, pembela, penolong juga bisa ya. Wala mujirun, dan penyelamat, dan tidak juga mendapatkan seorang penyelamat. Yungkidhu min adzabillah, yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah kaqali ta'ala, la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Ya. Jadi di ayat lain, ya di ayat lain ketika anaknya Nabi Nuh itu ditawarkan untuk naik, nggak mau, ya kemudian dia bertekad untuk naik ke gunung, kata Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa selamat, min amrillah, dari perkara Allah Subhanahu wa taala, illa man rahim, kecuali ya orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal dayyara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ini dari dari satu orang atau dari orang-orang kafir pun dayyar, satu rumah ya. Walaupun satu rumah jangan kau tinggalkan ya mereka hidup. Ai la tatruk ala wajhil ardi minhum ahadan wala du mariyan, wa hadhihi min siyai ta'kidin nafi. Naam. Qala ad-Dhahhak dayyaran wahida, wa qala Suddid ad-dayyar alladhi yaskunu ad-dar, fastajaba Allahu lahu fa ahlaka ala wajhil ardi kafirin hatta walada Nuh lisulbihi alladhi i'tazala an abihi wa qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana minal mughraqin. Ya di sini kemudian Nabi Nuh berkata, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ya satu orang pun, ya satu orang kafir pun atau seorang pun, ya dari seorang rumah pun dari mereka. Naam. Ya maksudnya jangan engkau tinggalkan ya Allah di atas muka bumi dari mereka satu pun, waladu marian, dan satu rumah pun atau satu penghuni rumah pun. Ya, dan ini merupakan bentuk penguatan siyaq taukidun nafi, ya, menguatkan kalimat kalimat nafi. Nah. Kemudian Dhahhak berkata, dayyara itu dayyaran wahida, maksudnya satu penghuni rumah pun. Kemudian Suddi berkata ad-dayyar alladhi yaskunu dar. Makna dayyar adalah orang yang menempati rumah, ya itu namanya dayyar. Kemudian Allah menerima atau kemudian Allah ya mengijabahi doanya. Kemudian Allah menghancurkan seluruh orang yang ada di muka bumi dari orang-orang kafir sampai waladanu, sampai di sini disebutkan anaknya Nabi Nuh sendiri yang Allah hancurkan, termasuk anaknya Nabi Nuh. Disulbihi, dari tulang sulbinya. Dia ketika panggil dia lari dari bapaknya. Dan dia berkata, kata Nabi Nuh tadi, saya akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Kata Nuh alaihissalam, qala hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah atau dari perkara Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahala bainahumal mauj, kemudian keduanya Nabi Nuh dan anaknya al-mauj, gelombang besar, fakana minal mughraqin, dan anak Nabi Nuh itu termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Hatim qara'a ala Yunus ibnu Abdul A'la akhbarana Ibnu Wahb ahbarani Syabib bin Sa'id an Abil Jauza an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law rahimallahu min qaumi Nuh ahadan la rahima imra'atan lamma ra'atil ma hamalat waladaha thumma sa'idatil jabal falamma balaghal ma sa'idat bi mankibaha falamma balaghal ma mankibaha wada'at waladaha ala ra'siha falamma balaghal ma'u ra'saha
rafa'at waladaha biyadiha falau rahimallahu minhum ahadan la rahima hadhil mar'ah na'am. Hadza hadisun gharib wa rijaluhu thiqat wa najjallahu ashabus safinah alladziina amanu ma'a alaihi salam wa hum alladziina amanu. Ya, di riwayat Ibnu Abi Hatim ini ya, dan beliau jelaskan perawi-perawinya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Allah itu memberikan kasih satu orang pun pasti akan Allah berikan kepada imro'ah atau istrinya ya, imro'ah atau istri ya, ketika istrinya tadi itu melihat air hamalat waladaha, beliau membawa anaknya kemudian istri naik ke gunung. Falamma balagha al-ma sa'idat bihi mankibaha, dan ketika air itu sampai kepadanya, maka istri Nabi Nuh itu menaikkan atau memanggul anaknya di mangkib itu di bahunya ya. Ketika air itu datang ya, kemudian istri Nabi Nuh tadi membawa anaknya atau ya meletakkan anaknya di bahunya. Falamma balaghal ma mankibaha wa du'at, falamma balaghal ma'u ra'saha rafa'at waladaha biyadiha, dan ketika air itu sampai kepada maka ini dengan anaknya itu tidak tenggelam. Falau rahimallahu minhum ahadan, kata Nabi, sekiranya Allah mau memberikan rahmat kasih sayang kepada satu orang dari mereka, pasti Allah akan memberikan kasih sayang tersebut atau istrinya Nabi Nuh tadi. Ini hadisnya hadis gharib, hadisnya asing ya, hadisnya asing. Akan tetapi para perawinya adalah orang yang terpercaya. Kemudian Allah menyelamatkan ya orang-orang yang berada di perahu Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membawa ke dalam perahu itu dari apa yang diperintahkan, dari binatang atau tumbuhan dan sebagainya. Nah, aqaita minhum ahadan adallu ibadak ay alladzina takhluquhum ba'dahum wala yalidu illa fajiran kafara ay fajiran fil a'mali kafiral qalbi wa dzalika li khibratihi bihim wa muksi baina adhurihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya engkau ya Allah, jika engkau tinggalkan mereka yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Maksudnya sesungguhnya jika engkau meninggalkan ya, mengekalkan mereka ya, minhum ahad ya, satu orang pun, atau sesungguhnya ya, in abqaita minhum ahadan ya, jika engkau meninggalkan mereka satu orang, adallu ibadaka, mereka akan apa? Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Maksudnya alladzina takhluqum ba'dahu, maksudnya akan menyesatkan orang-orang yang engkau ciptakan setelah mereka, engkau lahirkan setelah generasi kafir ini ya, nanti akan ada generasi yang disesatkan oleh mereka juga.
Wala yalidu illa fajran kafara, dan orang kafir itu tidak akan melahirkan kecuali orang kafir juga. Ya, orang kafir lagi jahat. Nah, fajran fil amal, ya kata fajir maksudnya fajran fil amal, orang yang jahat dalam amalnya, yaitu musyrik kepada Allah. Kafirul qalbi, tertutup hatinya. Kafirul qalbi, hatinya yang tertutup untuk menerima keimanan. Wadzalika hibratihi bihim, ya, dan hal ini yang demikian itu karena apa? Hibratihi, karena pengalaman Nabi Nuh alaihissalam terhadap mereka. Pengalamannya apa? Wa mukthi bain azhurihim alfasana, dan menetapnya Nabi Nuh di antara mereka selama 1000 tahun kecuali atau kurang 50 tahun. Ya, maksudnya 950 tahun. Ini menjadi bukti, ya, ketika Nabi Nuh bersama mereka tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Ya, tidak ada yang melakukan kebaikan kecuali mereka justru melakukan kemusyrikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma qala rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan qala ad-dhahaq yakni masjidi wala mani'a min hamlil ayat ala zahiriha wa huwa annahu da'a likulli man dakhala manzilahu wa huwa mu'min. Ya, kemudian Nabi Nuh berkata, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ya, Dhahak berkata, maksudnya rumahku adalah masjidku, masjidnya Nabi Nuh. Nah, tapi tidak dilarang untuk membawakan ayat ini, ya, dengan zahirnya, yaitu bahwa Nabi Nuh itu berdoa kepada setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan beriman. Ya, didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian waqad qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Abdurrahman haddatsana Haywah anba'ana Salim ibnu Ghailan annal Walid ibn Qais at-Tajibi akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri aw an Abil Haytham an Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Warawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Abdullah ibn al-Mubarak an Haywah ibn Suraih bihi thumma qala Tirmidzi innama na'rifuhu min hadzal wajh. Ya, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri atau kepada kepada seorang alim, ya, Haisam, dan beliau mengambil dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Abu Sa'id mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tashab illa mu'minan, janganlah kau kecuali dengan orang beriman, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan janganlah memakan makananmu, ya, tidaklah memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jangan sampai makanan kita dimakan oleh orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Yang pertama, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Yang kedua, janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Nah, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mubarak dari Haywah dari Suraih, ya, dengannya. Kemudian Imam At-Tirmidzi berkata, ya, sesungguhnya kami tidak mengenali jalur hadis tentang ini kecuali dari jalur ini saja. Nah, kemudian wa qaulu ta'ala walil mu'minina wal mu'minat du'aun li jami'il mu'minina wal mu'minat wa dzalika ya'umul ahya minhum wal amwat wa lihadza yustahabbu mithlu hadha ad-du'a iktidaan bi Nuh alaihi salam wa bima jaa fil athar wal ad'iyah al masyhurah al masru'ah wa qaulu ta'ala wa la tazididz zalimina illa tabara qala suddi illa halaka wa qala mujahid illa khasara ay fid dunya wal akhirah
akhir surat Nuh alaihissalam walillahil hamd wal minna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang-orang beriman dari laki-laki dan kepada orang beriman dari perempuan. Dan ini adalah doa ya, sebuah doa untuk seluruh orang beriman, ya, laki-laki dan perempuan. Dan yang demikian itu juga mencakup orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Dan lihada, dan karena inilah kita diperintahkan atau disunahkan untuk ya membaca doa seperti ini, ya membaca doa-doa seperti ini karena kita iktidaan mengikuti contohnya Nabi Nuh alaihissalam ini. Ya, jadi makanya kita termasuk di antara yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk memintakan ampun kepada orang-orang beriman dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan di antaranya sering dibacakan di dalam khutbah-khutbah ya. Dalam khutbah-khutbah ketika di khutbah kedua biasanya dibacakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan itu termasuk ya di antara yang disunahkan oleh pertama Nabi Nuh, yang kedua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, kemudian wa bima jaa fil athar wal adiyah al masyhura al masru'ah, dan juga karena doa-doa ini juga datang pada riwayat-riwayat, athar-athar, hadis-hadis ya, dan doa-doa al masyhura yang sudah terkenal ya, atau sudah sering didengar, yang disyariatkan juga. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala tazidil zalimina illa tabara, janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran. Qala Suddi, tabara artinya illa halaka. Menurut Suddi, kata tabara adalah artinya halaka, kehancuran. Menurut Mujahid, kata tabara artinya khasara, kerugian. Dan semuanya bisa mencakup makna tersebut. Kenapa? Karena intinya yang diminta oleh Nabi Nuh adalah keburukan ya, mau kehancuran atau kerugian fid dunya wal akhirah, di dunia atau di akhirat, maka itulah termasuk makna dari tabara, makna dari kata tabara. Nah, dan ini adalah tafsir terakhir surat Nuh alaihissalam, walillahil hamd wal minnah. Dengan ini ya ikhwah dan akhwat, selesailah penjelasan tentang tafsir surat Nuh alaihissalam. Nah, kemudian coba kita carikan inti atau poin-poin yang bisa kita ambil dari surat Nuh ini ya. Nah, dari surah Nuh ini. Nah, ya poinnya mungkin banyak ya, tapi bisa insyaallah ditambahkan ya. Di antara poin-poin yang bisa kita ambil ikhwah dan akhwat sekalian dari pelajaran surat Nuh tadi ya, dari pelajaran dari surat Nuh ya alaihissalam ini adalah pertama tentang dakwah Nabi Nuh ya, inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu dalam surat ini bisa kita ambil pelajarannya tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya di mana Nabi Nuh ini menjelaskan pertama yang ada di awal-awal ayat ya. Beliau mengingatkan ada 3 seruan. Pertama menyembah Allah, ani'buduhu ya, wattaquhu wa ati'un ya. Yang pertama itu ubuduhu, sembahlah Allah. Wattaquhu yang kedua untuk bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un yang ketiga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian kalau mereka bisa menetapi dakwah Nabi Nuh dengan menyembah Allah, kemudian takwa kepada Allah, kemudian mentaatinya, apa imbalan atau pahala atau ganjaran buat mereka? Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu dari pahala ya, atau ganjaran yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya poin kedua itu adalah pengaduan dan kesabaran Nabi Nuh. Nah, di sini
di surat ini kita bisa ambil juga tentang bagaimana pengaduan Nabi Nuh kepada Allah dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh di ayat lain disebutkan tentang apa sabarnya Nabi Nuh 1000 tahun kecuali 5 atau 1000 tahun dikurangi 50 tahun jadi 950 tahun. Ini masa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sangat sabar ya, juga beliau tidak mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam dakwah Nabi Nuh ya, dalam dakwah Nabi Nuh pertama tidak henti-henti ya. Nabi Nuh diceritakan di ayat ini tadi, di surat ini, bahwa Nabi Nuh itu dakwah kepada kaumnya lailan wa nahara ya, maksudnya malam dan siang hari, bukan cuma siang hari aja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada henti-hentinya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua jihar ya, atau yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nabi Nuh melakukan ini dua-duanya, sembunyi-sembunyi, terang-terangan juga. Nah, tapi tetap aja banyak kaumnya yang sombong, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Nuh menjelaskan tentang dakwahnya yang terus-menerus, Nabi Nuh juga kadang-kadang mengancam atau memberikan ancaman kepada orang-orang yang mendengar atau yang mendengar dakwahnya Nabi Nuh ya, dengan azab kadang-kadang. Tapi juga di lain ayat Nabi Nuh menjelaskan tentang rahmat Allah, seperti turunnya hujan atau diperbanyaknya harta anak-anak, itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang bisa kita ambil dari surat Nuh alaihissalam ya, itu tentang janji dan ancaman ya. Janji dan ancaman juga bisa kita dapatkan, kita ambil pelajaran dari surat Nabi Nuh alaihissalam ini. Nah, ya kalau janji seperti apa? Seperti turunnya hujan tadi, kemudian diperbanyak anaknya, diperbanyak hartanya, itu termasuk janji-janji yang disebutkan dalam surat ini. Kemudian akan dibentangkan kebun-kebun dan sungai-sungai, itu juga merupakan janji jika kaumnya Nabi Nuh melakukan ini. Nah, kemudian yang keempat, poin yang keempat ya, itu permintaan azab dan doa. Ya, ini yang tadi kita ambil di akhir cerita ya, kisahnya Nabi Nuh bersama kaumnya. Ya, Nabi Nuh akhirnya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar Allah tidak meninggalkan di muka bumi ini orang yang kafir kecuali dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka sudah sangat sombong dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di akhir ayat ini juga, di akhir surat Nuh ini juga, selain beliau memintakan kehancuran untuk orang-orang kafir, Nabi Nuh juga memintakan ampunan ya untuknya, untuk kedua orang tuanya dan orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan semuanya. Jadi beliau memintakan kehancuran untuk orang-orang kafir, tapi di sisi lain beliau juga memintakan ampunan kepada orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan dimanapun berada. Nah, ya, jadi itulah beberapa poin yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Nuh alaihi assalam. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian, mungkin kita cukupkan pertemuan ini ya, pertemuan di sore hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan di surat Al-Jin. Insyaallah kita lanjutkan di surat Al-Jin pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita masih tetap ya semangat, tetap istiqomah dalam mendengarkan kajian ini, karena banyak sekali manfaat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya insyaallah. Nah, dan seperti biasa insyaallah nanti akan ada kuis ya, silakan bisa diisi oleh ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mari kita tutup ya ikhwah dan akhwat
dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ya ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.